Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Renungan kita hari ini Senin 19 Juni 2023 dengan judul Dalam Kata-Kata yang Baik. Ayat renungan kita tertulis dalam Amsal 27 ayat 9. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Orang Kristen harus berhati-hati dalam perkataan mereka. Percakapan harus pada hal-hal rohani dan ilahi. Jika pergaulan dengan teman-teman Kristen terutama ditujukan untuk perbaikan pikiran dan hati, tidak akan ada penyesalan setelahnya, dan mereka dapat melihat kembali pembicaraan itu dengan kepuasan yang menyenangkan. Dalam segala pergaulan kita haruslah diingat bahwa di dalam pengalaman orang lain ada babak-babak yang tersembunyi dari penglihatan yang fana. Pada lembaran-lembaran ingatan tercatat sejarah menyedihkan yang dijaga dari pandangan ingin tahu. Di sana tercatat pergumulan-pergumulan seru yang panjang dengan keadaan-keadaan yang genting. Mungkin itu kesulitan dalam kehidupan rumah tangga yang hari demi hari melemahkan semangat, keyakinan, dan iman. Mereka yang bergumul dalam kehidupan melalui rintangan besar akan diteguhkan dan dikuatkan oleh perhatian-perhatian kecil yang hanya memerlukan usaha pengasihan. Bagi mereka, jabatan tangan yang kuat oleh seorang sahabat sejati lebih tinggi nilainya daripada emas atau perak. Kata-kata yang lemah lembut disambut sebagai senyuman malaikat. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kembali kita dikuatkan melalui poin-poin renungan kita pada hari ini. Bagaimana Allah inginkan melalui firman-Nya tadi bahwa minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Saudaraku, terkadang mungkin bukan oleh karena satu perbuatan yang jahat dapat membuat kita dapat menderita, tetapi justru dengan sikap, dengan perilaku, dan bahkan kata-kata. Dalam renungan ini kembali dijelaskan, biarlah dalam segala tindakan kita, terutama dalam pikiran dan hati, akan tercermin dan dilihat melalui perkataan-perkataan kita yang membangun. Dikatakan bahwa sebagai umat Tuhan, maka biarlah dalam hubungan kita, perkataan-perkataan kita hanya yang akan dituntun oleh kuasa roh Tuhan, sehingga semuanya akan memberikan kepuasan yang menyenangkan jiwa. Saudaraku, biarlah kiranya dalam era sekarang ini, dalam dunia maya, era digital ini, biarlah umat Tuhan dapat memuat baik dalam ungkapan, tulisan, dan perkataan yang menyenangkan jiwa, bukan hanya sekadar omong kosong, bahkan hal-hal yang dapat menimbulkan dosa. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kepadamu oleh karena berkat Tuhan yang luar biasa yang selalu mengayomi dan membimbing kami. Satu kesempatan yang indah kembali kami dapat bersyukur bagimu pada hari ini. Dan terima kasih untuk pekabaran yang singkat tetapi sangat menguatkan bagi kami. Oleh karena ini menjadi satu tantangan yang besar bagi umat-umat Tuhan. Bagi kami semua yang hidup di akhir zaman ini, setan mempergunakan lidah kami, bahkan menguasai hati dan pikiran kami untuk dapat menyenangi satu tindakan dan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan bahkan terkadang ya Bapa melukai hati sesama. Terlebih lagi ya Bapa dapat menjadi hujat bagimu. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan akan mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami pikirkan adalah ada dalam tuntunan kuasa roh-Mu, hal-hal yang mulia, yang sedap untuk didengar, sehingga pada saat itu pun diutarakan dan terucap, bahkan dituliskan, semuanya itu dapat membangun. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami siap melangkah dalam melakukan segenap aktivitas pekerjaan umat-umat Tuhan, baik dimanapun, baik di perdesaan, di perkotaan. Tuhan menyertai. Biarlah kasih Tuhan menjadi bagian mereka. Bukakan tingkap langit sehingga tercurah berkat dalam segala pekerjaan dengan berkelimpahan. Memberkati umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan lemah iman. Tuhan teguhkan mereka. Yang sakit Bapa, Engkau akan berikan pemulihan dan kesembuhan Bapa di sorga. Demikian juga yang
berputus asa dalam menghadapi berbagai tantangan dan problema dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, biarlah Tuhan yang akan menunjukkan kasih-Mu sehingga mereka dapat menemukan pengharapan di dalam Engkau saja. Bapa di sorga, biarlah juga Tuhan menyertai bagi semua umat-umat Tuhan dimanapun berada hari ini dapat menjadi saksi bagi-Mu Bapa. Mengampuni dosa kami Tuhan. Doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.